Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Lutfi Hakim. Kita akan belajar lebih dalam mengenai materi kelanjutan di hari kemarin. Materi yang kemarin syahadat dan sholat. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu zakat. Karena kalau dua materi yang kemarin itu adalah seperti yang saya jelaskan, rukun Islam yang pertama dan kedua. Sekarang kita akan masuk kepada rukun Islam yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita belajar, angka baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung mulai saja dari pengertian zakat. Yang dimaksud zakat di sini yang akan kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan zakatnya. Siapa saja orang yang sudah mampu menunaikan zakat maka wajib dibayarkan, tunaikan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib atau yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi perbedaan zakat fitrah dan zakat yang lain. Zakat fitrah secara bahasa berarti mensucikan diri. Bisa juga berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Harta kita tidak sepenuhnya milik kita sendiri, tapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Oleh karenanya tidak ada suatu alasan apapun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka maupun budak, anak kecil atau orang dewasa, bahkan bayi sekalipun yang baru lahir, ketika ada di dunia ini maka ia wajib menunaikan zakat. Setelah kita tahu pengertian zakat fitrah itu apa, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sok, yang nilainya kalau disamakan dengan nilai beras, maka 1 sok itu adalah 2,5 kg. Bisa 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan yang lain sebagainya, disesuaikan dengan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sok, itu 1 sok ukuran berat di Mekah, 1 sok kurma atau sok gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim, asal mereka masuk kepada kriteria 8 orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya. Kalau di tempat kita bisa kita berzakat di masjid setempat, sekolahan, terus badan yang mengelola, bisa Basnas dan yang lain sebagainya. Zakat fitrah
dapat dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya, sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, langsung artinya saja, barang siapa yang menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah sebelum sholat id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Kalau melewati sholat Idul Fitri itu sudah tidak namanya lagi sebagai zakat fitrah, melainkan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut. Ini niat yang sering Pak Guru pakai juga ketika Pak Guru itu membayar zakat. Niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir di materi zakat, yaitu 8 golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau yang tadi kita bahas, orang yang wajib menunaikan zakat namanya muzaki, tapi orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Fakir ialah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Berikutnya, yang nomor 2 adalah miskin. Di atas fakir ada orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Perbedaan antara fakir dan miskin, fakir tidak memiliki pekerjaan, tapi kalau miskin memiliki pekerjaan, cuma penghasilannya itu masih tidak mencukupi. Berikutnya kita akan mengenal namanya amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat sehingga penyalurannya kepada orang yang membutuhkan itu tepat sasaran. Kalau amil, orang yang jadi amil itu orang kaya, terus orang yang tidak fakir dan tidak miskin, dia tetap berhak menerima zakat, cuma juga berhak untuk memberikannya kembali atau menolak pemberian zakat tersebut karena mungkin banyak yang lebih membutuhkan. Sebelum masuk ke poin-poin berikutnya, kita membayangkan dulu kita menempatkan diri sebagai seorang fakir atau miskin. Kayak seperti ini nih contohnya. Kita berpuasa, namun pada saat buka puasa kita tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Kan kasihan. Kalau orang miskin atau fakir yang posisinya seperti itu ada di lingkungan kita, maka itu wajib sekali menerima zakat. Orang kita puasa saja kelaparan, terus apalagi pada saat buka puasa tidak mendapati makanan untuk dimakan. Kasihan ya. Maka dari itu yang namanya zakat itu wajib. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin keempat. Orang yang wajib menerima zakat yang keempat namanya mu'alaf.
Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ini bertujuan agar orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Poin yang kelima, dari 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya bisa diartikan sebagai budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Ada orang yang diperlakukan bukan selayaknya sebagai manusia yang merdeka, yaitu tidak diberi kebebasan, yaitu dipekerjakan tanpa dibayar. Bahkan ada budak yang sudah tidak dibayar, terus tidak diberi kebebasan, dia itu disiksa, kan kasihan. Maka dari itu salah satu gunanya zakat di sini adalah menebus mereka dari budak sehingga menjadi manusia yang merdeka. Mulia sekali ya tujuan zakat untuk hamba sahaya ini. Poin berikutnya dari pembahasan kita, 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gharim. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan seperti maksiat, terus memulai bisnis, dan yang lain sebagainya, itu hak mereka akan gugur. Karena tidak semua orang yang berhutang itu berhak menerima zakat. Lebih diutamakan zakatnya adalah untuk orang-orang yang berhutang guna memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti pengembang pendidikan. Di situ pengembang pendidikan kan banyak sekali. Nah, salah satu contohnya guru, gitu ya. Terus dakwah di bidang kesehatan seperti dokter, perawat. Ada lagi contohnya yaitu pemilik panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Orang yang memperjuangkan ajaran agama Islam bisa dikatakan dengan fisabilillah. Poin yang terakhir ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bisa dikatakan sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerjaan dan pelajar di tanah perantauan. Ya, kalau kita kan banyak sekali ya, banyak pelajar yang asalnya di sini, belajarnya di Jogja. Ada juga pekerja yang asalnya dari sini, bekerja di Jakarta. Nah, di sana di perantauan atau di tanah mereka belajar, mereka sebenarnya berhak untuk menerima zakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, bisa belajar bersama lagi di kesempatan yang lain. Dan untuk besok, di hari yang akan datang, kalian akan ditemani oleh Bu Fitri untuk melanjutkan materi sampai akhir amalia Ramadan. Oke, saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!